Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini melalui media video telekonferensi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman kelas 1D Pendidikan Matematika tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Safitri Putri Setiawan selaku moderator dan juga presentator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Neng Esa Agustina dan Salsabila Nurnovianti sebagai presentator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Salsabila Nunovianti. Kepada Salsabila Nunovianti dipersilahkan. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan poin nomor 1 yaitu dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun, yaitu pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiyah atau Tunisia, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab bin Salim, seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah. Adapun awal mula terbentuknya yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid dan memberikan kewenangan kepada Ibrahim bin Aghlab atas provinsi Ifriqiyah dalam rangka menghadapi dinasti Idrisiyah. Karena di bagian barat Afrika Utara terdapat dinasti Idrisiyah yang berpaham Syiah yang memberontak pada Abbasiyah yang semakin kuat, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Dengan adanya dua ancaman tersebut mendorong Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiyah di bawah pimpinan Ibrahim bin al-Aghlab. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim bin al-Aghlab mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid supaya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya dan anak keturunannya secara permanen. Para penguasa atau pemimpin dinasti Aghlabiyah yang pernah memerintah. Yang pertama, Ibrahim I Ibnu al-Aghlab pada tahun 800 sampai 812 Masehi. Yang kedua, Abdullah I yaitu pada tahun 812 sampai 817 Masehi. Yang ketiga, Ziyadatullah pada tahun 817 sampai 838 Masehi. Yang keempat, Abu Iqbal al-Aghlab pada tahun 838 sampai 841 Masehi. Yang kelima, Muhammad I pada tahun 841 sampai 856 Masehi. Yang keenam, Ahmad pada tahun 856 sampai 863 Masehi. Yang ketujuh, Ziyadatullah II pada tahun 863 Masehi. Dan yang kedelapan, Abu Ghosanik Muhammad II yaitu pada tahun 863 sampai 875 Masehi. Yang kesembilan, Ibrahim II pada tahun 875 sampai 902 Masehi. Yang ke-10, Abdullah II pada tahun 902 sampai 903 Masehi. Yang ke-11, Ziyadatullah III pada tahun 903 sampai 909 Masehi. Adapun peninggalan bersejarah dinasti Aghlabiyah yaitu pembangunan kembali Masjid Agung Khairawan oleh Ziyadatullah I dan pembangunan Masjid Tunis oleh Amir Ahmad dan membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara dan pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat khususnya di Ifriqiyah Selatan yang kurang subur. Adapun kemunduran dinasti Aghlabiyah yaitu
Pada akhir abad ke-9, Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, juga propaganda Syiah oleh Abdullah al-Syiah. Yang kedua, perintis Fatimiyah, yaitu Mahdi Ubaidillah, mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer, dan dinasti Aglabiyah dikalahkan oleh Fatimiyah pada tahun 909 Masehi. Yang ketiga, Ziyadatullah III diusir ke Mesir setelah melakukan upaya-upaya yang sia-sia demi untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiyah untuk menyelamatkan Aglabiyah. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah menyampaikan materinya. Materi kedua akan disampaikan oleh saya. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti yang didirikan di benua Afrika pada penghujung tahun 200 Hijriah atau sekira tahun 910 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti terlembaga yang berpahaman Syiah Ismailiyah. Dalam realitas sejarah dinasti Fatimiyah diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istri Ali bin Abu Thalib melalui garis keturunan Ismail putra Ja'far As-Siddiq. Peletak dasar dan pendiri dinasti ini adalah Ubaidillah Al-Mahdi putra Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Ubaidillah Al-Mahdi datang dari Suriah ke Afrika. Tujuan dinasti ini yaitu untuk menjalankan ideologi Syiah dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad yang berideologi Sunni. 14 khalifah yang memimpin dinasti Fatimiyah. Yang pertama, Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 sampai 924 Masehi. Yang kedua, Al-Qaim pada tahun 924 sampai 946 Masehi. Yang ketiga, Al-Mansur pada tahun 946 sampai 953 Masehi. Yang keempat, Al-Mu'izz pada tahun 953 sampai 975 Masehi. Yang kelima, Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Yang keenam ada Al-Hakim pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh ada Az-Zahir pada tahun 1021 sampai 1036 Masehi. Yang kedelapan ada Al-Musansir pada tahun 1036 sampai 1094 Masehi. Yang kesembilan ada Al-Musta'li pada tahun 1094 sampai 1101 Masehi. Yang kesepuluh ada Al-Amir pada tahun 1101 sampai 1131 Masehi. Yang ke-11 ada Al-Hafiz pada tahun 1131 sampai 1149 Masehi. Yang ke-12 ada Az-Zafir pada tahun 1149 sampai 1154 Masehi. Yang ke-13 ada Al-Faiz yaitu pada tahun 1154 sampai 1160 Masehi. Dan yang terakhir ada Al-Adid pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Adapun kemajuan dan perkembangan dinasti Fatimiyah. Yang pertama, bidang pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintahan khalifah adalah kepala yang bersifat temporal dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kontrol kekuasaan khalifah. Menteri-menteri kekhalifaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok sipil. Selain pejabat istana, ada beberapa pejabat lokal yang diangkat oleh khalifah untuk mengelola bagian wilayah Mesir, Syria, dan Asia Kecil. Ketentaraan dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, amir-amir yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi dan pengawal khalifah. Kedua, para opsir jaga. Yang ketiga, berbagai resimen yang bertugas sebagai hafiz, jayusiyah, dan sudaniyah. Yang kedua, ada filsafat. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada masa dinasti Fatimiyah ini adalah Ikhwanus Sofa.
Dalam filsafatnya, kelompok ini cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah, dan kelompok inilah yang mampu menyempurnakan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah, terutama dalam masalah ilmu, agama, pengembangan syariah, dan filsafat Yunani. Yang ketiga ada keilmuan dan kesastraan. Seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad Al-Tamimi. Selain itu juga ada ahli sejarah Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi dan Ibnu Salama Al-Qudai. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa Fatimiyah adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa Fatimiyah ini adalah keberhasilan membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikmah atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada tahun 1005 Masehi. Selanjutnya ada ekonomi dan sosial. Di bawah Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan vitalitas kultural yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Islam dibina dengan baik. Di samping itu, dari Mesir ini dihasilkan produk industri dan seni Islam yang baik. Mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-Muslim. Mayoritas Khalifah Fatimiyah berpola hidup mewah dan santai. Dinasti Fatimiyah berhasil mendirikan negara yang sangat luas dan peradaban yang berlainan semacam ini di dunia timur. Hal ini sangat menarik perhatian karena sistem administrasinya yang sangat baik sekali. Aktivitas artistik, luasnya toleransi religiusnya, efisiensi angkatan perang dan angkatan laut, kejujuran pengadilan, dan terutamanya perlindungan terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang kelima ada bidang kebudayaan. Ditandai dengan didirikannya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh kelompok Syiah ataupun Sunni. Yang keenam, bidang ilmu pengetahuan. Untuk memajukan ilmu pengetahuan, Khalifah mengundang para ahli, di antaranya ahli matematika seperti Ibnu Haytham al-Basri untuk mengunjungi Kairo. Selain itu, muncul ahli sejarah seperti Ibnu Zulak, Al-Musabihi, Al-Qudai, dan penulis kitab Al-Dirayat Al-Sabusi, pustakawan Al-Muhallabi, dan ahli geografi Ibnu Al-Makmun Al-Bataihi. Dan yang terakhir ada di bidang administrasi. Administrasi kepemerintahan di dinasti Fatimiyah secara garis besar tidak berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Sekalipun muncul beberapa jabatan yang berbeda, Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan dunia maupun spiritual. Kementeriannya terbagi menjadi dua, yaitu ahli pedang dan ahli pena. Selain jabatan di luar istana, terdapat juga jabatan di tingkat daerah, yaitu Mesir, Syria, dan daerah-daerah di Asia Kecil. Dalam bidang kemiliterannya terbagi menjadi 3 jabatan pokok, yaitu Amir, petugas keamanan, dan berbagai resimen. Masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni, terjadinya persaingan perebutan wazir, kondisi al-adid atau dalam keadaan sakit yang dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. Kehancurannya diakibatkan adanya serangan yang dilakukan Naruddin al-Zanki, penguasa Syria di bawah Panglima Shirkuh yang dibantu oleh keponakannya Salahuddin al-Ayyubi, mengalahkan tentara salib tahun 564 sampai 1169 Masehi. Selanjutnya, penyampaian materi ketiga yang akan disampaikan oleh Salsabila Nonovianti. Kepada Salsabila dipersilahkan. Terima kasih. Baik, pada poin nomor 3 atau materi nomor 3 yaitu dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir
hingga tahun 1429 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berasal dari suku Kurdi yang direkrut oleh para penguasa Turki sehingga terturkikanlah mereka. Keberhasilannya dalam perang salib membuat para tentara mengakuinya sebagai pengganti dari pamannya, Shirkuh, yang telah meninggal setelah menguasai Mesir tahun 1169 Masehi. Ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamannya dari Syiah menjadi Sunni. Adapun kemajuan-kemajuan dinasti Ayyubiyah dan peninggalannya, yaitu yang pertama pada bidang arsitektur dan pendidikan, meninggalkan Madrasah Al-Sawhiyah tahun 1239 Masehi. Yang kedua, bidang filsafat dan keilmuan, yaitu Atlas of Beth, yang telah diterjemahkan karya-karyanya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Yang ketiga, bidang industri, yaitu peninggalannya dibuatnya kincir oleh seorang ilmuwan Syria dan terdapat pabrik karet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Yang keempat, bidang perdagangan, yaitu adanya perdagangan internasional melalui jalur laut. Yang kelima, bidang militer, yaitu memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, dan juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Adapun kemunduran dinasti Ayyubiyah, yaitu sepeninggal Al-Kamil tahun 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan-pertentangan internal. Serangan salib ke-6 atas dapat diatasi dan pimpinannya, Raja Perancis Louis, ditangkap. Namun pada tahun 1250 Masehi, keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu resimen budak atau mamluknya yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah dan mengangkat salah seorang pejabat atau aibak menjadi sultan baru. Keruntuhan ini terjadi di dua tempat, yaitu di wilayah barat Ayyubiyah berakhir oleh serangan Mamluk, sedangkan di Syria dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dengan demikian berakhirlah riwayat Ayyubiyah oleh dinasti Mamalik, dinasti yang mampu mempertahankan pusat kekuasaan dan serangan bangsa Mongol. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabila Nunafianti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi terakhir dinasti Mamalik yang akan disampaikan oleh Neng Esa Agustina. Kepada Neng Esa dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sekarang dinasti Mamalik. Mamalik merupakan bentuk jamak dari Mamluk yang berarti budak, karena dinasti Mamalik dibentuk oleh para budak dari berbagai macam suku bangsa dan ras, dan mendiami suatu bangsa yang bukan tumpah darah mereka, yang pemerintahannya berbentuk oligarki, atau pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, kekeluargaan, atau militer. Dalam oligarki militer, budak-budak tersebut adalah orang-orang yang ditawan oleh dinasti Ayyubiyah yang dididik dan dijadikan tentaranya, dan oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir Al-Malik Al-Salih, mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kekuasaannya. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamalik. Yang pertama, dalam bidang pemerintahan. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, di bidang arsitektur.
Kemunduran dinasti Mamalik terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Ketika masuknya para budak dari Sirkasia yang dikenal dengan nama Mamalik Burji, yang pertama kalinya dibawa oleh Sultan Kawalun, sehingga menyebabkan solidaritas antara sesama militer turun, terutama ketika Mamluk Burji berkuasa. Banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral negatif. Mereka tidak menyukai ilmu pengetahuan, malah suka melakukan poya-poya yang menyebabkan pajak dinaikkan dan ditemukannya Tanjung Harapan oleh bangsa Eropa tahun 1498 Masehi, yang menyebabkan jalur perdagangan Asia Eropa melalui jalur Mesir menurun. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya wabah penyakit dan musim kemarau yang panjang. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ekstern yang menyebabkan dinasti Mamalik hancur yaitu adanya kekuasaan politik pada kerajaan Utsmani, sehingga terjadilah peperangan di luar kota Kairo pada tahun 1517 yang mengakibatkan dinasti Mamalik kalah dan berakhir dengan kehancuran. Maka sejak itulah wilayah Mesir juga sebagai salah satu provinsinya dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Neng Elsa Agustina yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.